Di sini saya coba nanti ingin fokus terkait dengan temuan-temuan kami, bagaimana kita meng-capture atau kita mencoba meng-coding, dari aspek bagaimana pemberitaan media online dan juga bagaimana respon publik khususnya di, Twitter. Nah, kami akan fokus di 2 hal ini dan mencoba nanti menghubungkan bagaimana dengan kaitannya di narasi di pemilu 2024. Latar belakang tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Iza, bagaimana terkait dengan tidak adanya revisi Undang-Undang Pemilu. Saya rasa maka pelaksanaan pemilu 2024 akan sama dengan pemilu 2019. Secara kompleksitasnya pun akan sama dan juga ditambah lagi kita akan menghadapi di tahun yang sama pelaksanaan pilkada serentak di 2024. Terlepas apalagi kita belum mengetahui bagaimana kondisi pandemi COVID, apakah sudah selesai atau belum, kita juga tidak memiliki prediksi tersebut. Dan kalau kita melihat tren di beberapa negara, termasuk juga Indonesia, masih terus berkembang, tren dan juga terus meningkat. Walaupun ada beberapa daerah yang sudah menurun, tapi saya rasa angka tren juga masih cukup tinggi. Nah, hal ini juga menjadi tantangan baru bagaimana penyelenggaraan pemilu kita di 2024 mengalami situasi yang berbeda. Selanjutnya syarat pemilu ya, saya rasa syarat pemilu yang berkualitas kita juga harus melihat dari sisi penyelenggara pemilu, peserta, dan juga yang tak kalah penting ialah pemilih. Apakah pemilih ini bisa memilih dengan cara yang mudah, ataukah pemilih ini mendapatkan informasi dengan mudah, ini juga perlu menjadi pertimbangan ketika kita mengatakan pemilu ini menjadi berkualitas. Dan kami mencatat juga munculnya banyak narasi pro dan kontra netizen terkait dengan penanganan COVID dan kaitannya dengan pemilu 2024. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 2 hal. Kita ingin melihat bagaimana wacana atau narasi terkait dengan pemilu 2024 dari sudut pemberitaan media dan isu kunci. Yang kedua, bagaimana ini respon warganet terkait dengan isu pemilu 2024. Metodologi yang kita gunakan ada 2 dataset. Set pertama, ini pemberitaan di media online yang terbaik dan berdedikasi menurut Kemendikbud. Jadi berita-berita yang kami coding atau berita-berita yang kita capture, kita ngambil dari rilis Kemendikbud yang mengatakan bahwa media tersebut adalah media yang terbaik dan berdedikasi. Data yang kita ambil 29 Mei sampai 4 Agustus 2021, karena muncul keyword terkait dengan pemilu 2024 dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 4 Agustus 2021. Kedua, kita juga melihat bagaimana perbincangan di media sosial Twitter dengan topik isu pemilu 2024. Ini kita ambil terkait datasetnya tanggal 19 Juli sampai 4 Agustus 2020. Kata kunci yang digunakan pemilu 2024 dan tantangan pemilu di 2024. Penyajian data ini kita menggunakan artificial intelligence dengan alat yang biasa kita sebut NVivo 12 Plus. Dan tampilan datanya nanti kita akan menampilkan di 4 aspek, yaitu Twitter sociogram, ada word frequency, cross tab, dan main map query. Saya bergeser bentar. Nah, bagaimana isi pemberitaan media online yang sudah tersebar? Kami mencatat sebenarnya, aduh, sebentar Mas, hilang. Nah, kami mencatat persebaran pemberitaan media online terkait topik isu pemilu, saya rasa sudah merata, hampir rata-rata melebihi 5%. 4 portal media yang kita sering temui aktif dalam memberitakan terkait pemilu 2024 ada Kompas sekitar 54%, Republika 25%, dan Media Indonesia 10%, Tempo 7%. Gambaran ini saya rasa sudah menjadi cukup analisa bahwa isu pemilu 2024 telah menjadi materi pemberitaan di semua berita. Apa saja sih yang menjadi pemberitaan di media online? Tertinggi di sini kita capture ada terkait dengan jadwal pemilu. Yang kedua terkait dengan beban kerja penyelenggara pemilu. Yang ketiga terkait dengan anggaran pemilu, COVID juga masuk di sana, dan pemberitaan terkait dengan logistik pemilu. Nah, ketika kita telusuri, kenapa kok pemberitaan terkait dengan jadwal pemilu menjadi banyak? Karena masih simpang siurnya mengenai tahapan kapan dimulainya pelaksanaan pemilu dan kapan pelaksanaan pemilu 2024 itu akan dilaksanakan. Yang kedua, terkait dengan beban kerja penyelenggara. Banyak sekali pemberitaan online memberitakan dengan mengevaluasi pemilu 2019 bahwa apa yang terjadi di 2019 nanti juga akan terjadi di 2024, khususnya terkait dengan beban penyelenggara pemilu. Nah, ini jaring kata yang sering muncul, yaitu terkait dengan biaya, November atau Februari, jadwal pemilu serentak, beban berat, COVID-19 juga masuk cukup besar sekali, kata yang sering dibahas oleh media online, wabah, penyakit, dan terkait dengan sengketa tadi yang dijelaskan oleh Mbak Iza.
Nah, pihak mana yang sering dikaitkan dengan isu pemilu? Di sini 31 ada 5 instansi ya, organisasi yang sering diberitakan dalam topik pemilu. Pertama KPU 31%, Bawaslu sekitar 15%, DPR juga cukup tinggi, selanjutnya ada MK. Ini 5 instansi yang saya rasa yang sudah sering dikaitkan oleh pemberitaan nasional kita terkait dengan isu pemilu 2024. Nah, ini jaring kata isu yang saling terhubung. Kalau kita melihat di titik-titik isu ini, setiap pemberitaan dalam jaringan ini saling terhubung. Namun memang yang paling tebal adalah terkait dengan pembahasan jadwal pemilu. Terus selanjutnya ada beban kerja dan juga COVID-19. COVID-19 saya rasa masih menjadi pembahasan serius terkait dengan penyelenggaraan pemilu di 2024 ini. Dan ini menjadi kaitannya bagaimana KPU dan Bawaslu sering dikaitkan dengan kesiapannya terkait dengan penyelenggaraan di 2024. Ketika membahas topik anggaran, ini selalu dikaitkan dengan DPR, bagaimana penyusunan anggaran di pemilu di 2024. Nah, bagaimana perbincangan media sosial di Twitter pemilu di 2024? Nah, kita mencoba membuat sosiogram pembahasan. Kalau melihat di data para akun ini, titik-titik bulat-bulat ini akun-akun yang mengetweet tapi juga memunculkan keyword terkait pemilu 2024. Kita membuat 4 aspek indikator. Kalau dilihat di sini, percakapan yang menunjukkan identitas kepartaian juga cukup banyak. Yang kedua, ada terkait dengan percakapan terkait dengan permasalahan pemilu 2024 juga cukup banyak. Peta percakapan membahas pemilu 2024 dengan aktivis media sosial Denny Siregar. Ini salah satu aktivis yang saya rasa sering di-retweet oleh para netizen, juga cukup banyak. Dan peta percakapan yang membahas pemilu tapi juga mengetek akun dari Presiden Jokowi itu juga cukup banyak di isu keyword di pemilu 2024. Nah, kami mengcapture sekitar 2.703 tweet dari rentang waktu 19 Juli sampai 4 Agustus 2021. Kalau melihat di cuitan, narasi yang sering dibahas ini berkaitan terkait dengan COVID-19. Ini yang dilakukan oleh warganet. Jadi kalau tadi di media online itu berkaitan dengan jadwal pemilu, tapi narasi yang paling banyak dimunculkan oleh warga akun Twitter lebih banyak terkait dengan COVID-19. Yang kedua adalah public trust, kepercayaan publik terkait dengan DPT dan inkonstitusional. Nah, angkanya cukup tinggi. Kita ngambil tiga isu ini yang akan kita capture. Apa saja sih pembahasan nanti terkait dengan isu tersebut. Dan COVID-19 masih menjadi perbincangan di warganet Twitter dengan kaitannya pemilu 2024. Menariknya juga muncul narasi-narasi ketidakpercayaan warganet Twitter terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2024 dan juga ditemukannya ketidakpercayaan dalam penanganan COVID yang kaitannya nanti dengan isu pemilu di 2024. Narasi yang muncul dari pemberitaan online dan warganet itu berbeda kalau melihat dari aspek kebanyakan apa yang dibahas mereka. Nah, kita bedah satu-satu. Bagaimana terkait dengan analisis teks percakapan warganet Twitter terkait dengan pembahasan COVID. Kami menemukan banyak sekali kata-kata yang ini menggambarkan terkait kekecewaan publik terkait dengan penanganan COVID. Misalnya kayak rakyat dikadalin, penanganan buruk, pemilu 2004 ditiadakan, ada kata-kata tunggu 2024, pemilu online juga dibahas, sering muncul di dalam catatan tersebut. PPKM adalah musibah. Kalau kita meng-capture ini sebenarnya mereka memiliki ketidakpuasan terkait dengan penanganan COVID dan mereka mengkaitkan ini ke akun Presiden Jokowi. Misalnya paling banyak ditemukan seperti tunggu 2024 yang menggambarkannya beberapa akun tidak sabar adanya pergantian kepemimpinan. Narasi untuk pemilu 2024 juga cukup sering muncul di beberapa tweet. Analisa penelitian kami melihat ini adalah kekecewaan terhadap produk hasil pemilu, yakni kepemimpinan. Nah, muncullah usulan-usulan terkait dengan penggunaan teknologi. Ini juga muncul beberapa kami temukan. Memang yang mengunculkan ini banyak dari latar belakang dari teman-teman CSO atau yang dia konsentrasi dalam isu pemilu, politik, dan demokrasi. Nanti kita akan melihat akun mana yang paling banyak mengetweet itu, apakah dari latar belakang CSO atau dari latar belakang apa. Kami coba mengcapture hal tersebut. Nah, teks terkait dengan pembahasan public trust atau ketidakpercayaan publik. Nah, kami di sini mendapatkan narasi yang ini juga menjadi sering dibahas kita, misalnya terkait dengan DPT. Kami menemukan narasi mengenai bertengkar DPT, termasuk cukup banyak ditemukan. Hal ini tersebut berdasar dari cuitan salah satu politisi, yaitu Fahri Hamzah, ya ini juga di-retweet hingga ratusan,
yang membahas terkait dengan kebiasaan yang sering terjadi, yaitu keributan antara KPU dan Kemendagri, yang hal ini di-retweet oleh para netizen. Munculnya narasi kecurangan yang sering terjadi di setiap pemilu yang akan kembali terjadi di pemilu 2024. Ini menurut warganet Twitter. Beban KPU yang cukup besar berdampak pada ketidakpercayaan warganet Twitter bagaimana nanti pelaksanaan di 2024 bersamaan dengan pilkada serentak di tahun 2024. Muncul juga permasalahan DPT ganda yang kerap kali muncul. Nama WNA Tiongkok juga memunculkan persepsi publik negatif. Ini juga dibahas oleh teman-teman di warganet Twitter. Kata-kata mengenai oligarki di pemilu 2004 juga muncul dan mendapatkan sentimen yang negatif oleh beberapa warganet Twitter. Dan ini juga permasalahan dari setiap tahun ke tahun bahwa pemilu kita juga selalu diwarnai dengan oligarki politik. Nah, terkait dengan percakapan Twitter pembahasan DPT. Dari hasil codingan kita menemukan narasi teks DPT ganda ini cukup banyak sekali dibahas mereka. Mereka mengulas permasalahan di 2019 yang kemungkinan akan bisa terjadi di 2024. Lalu data meninggal namun masih terdaftar ini juga mereka bahas atau belum terhapus juga menjadi temuan warganet di tahun 2019 serta nama WNA Cina yang ditemukan. Nah, pada tanggal 2, 3, 4 Agustus ada kasus viral terkait dengan NIK yang digunakan oleh nama WNA ketika dia sedang mendaftarkan vaksin. Ini cukup tinggi sekali, mendapat respon publik, dan peneliti menemukan narasi ini juga dikaitkan dengan di pemilu 2024, jangan-jangan juga akan terjadi di pemilu 2024. NIK yang sama mungkin itu juga akan terjadi di 2024, dan ini cukup tinggi di tanggal 2, 3, sampai 4 Agustus. Nah, percakapan terkait dengan inkonstitusional ini dikaitkan dengan isu 3 periode. Setelah kami telusuri akun-akun yang membuat narasi ini, memang kami menyimpulkan banyak sekali akun-akun yang tidak ditemukan rekam jejaknya. Tapi juga ini disuarakan oleh kalangan-kalangan elit, dalam arti elit ini adalah orang yang konsen terhadap isu politik. Dan ini juga cukup banyak terkait dengan perpanjangan periode presiden, 3 periode Jokowi, undang-undang amandemen, periodisasi, ini juga muncul di pembahasan di akun Twitter. Nah, kami melihat aktor yang sering atau instansi yang sering dikaitkan oleh warganet paling tinggi 27% ini mengkaitkan akun Presiden Joko Widodo. Yang kedua adalah akun dari KPU RI, sekitar 22%. Ini dua instansi lembaga yang menurut kami temukan sangat banyak sekali mereka tag ke akun dua instansi tersebut. Nah, apa yang sering muncul terkait dengan kaitannya warganet ketika mengetweet atau mencuitkan Twitter dan mengetag akun Presiden Jokowi? Ya, hampir mirip dengan tadi, terkait dengan bagaimana kekecewaan publik terhadap penanganan COVID serta munculnya isu wacana 3 periode. Yang kedua adalah kaitannya isu komunisme juga masih ada juga dibahas oleh mereka, dan oligarki juga muncul dalam cuitan dikaitannya dengan presiden. KPU tertinggi bisa dilihat di sini gambarnya, terbesar adalah terkait dengan DPT. Analisis dari jaring kata tersebut, para warganet Twitter mengkaitkan isu pemilu dengan KPU terkait dengan pembahasan permasalahan DPT yang sering bermasalah dalam setiap pemilu. Muncul narasi-narasi penggunaan teknologi dalam pemilu, anggaran, dan juga masa jabatan penyelenggara pemilu yang dirasa nanti harus dipertimbangkan ketika nanti bertabrakan dengan tahapan pilkada atau memperberat situasi dari penyelenggara pemilu tersebut. Nah, aktor yang sering men-tweet isu pemilu 2024. Kalau kita baca data di sini, kita mencoba membuat 6 aspek indikator. Ada aspek yang berlatar belakang konsen terhadap isu pemilu, politik, demokrasi, atau budayawan juga sebenarnya kita masukkan di sini. Yang kedua ada aspek lainnya yang tidak terdeteksi. Ini juga bisa masyarakat umum atau akun-akun buzzer atau akun-akun robot lah, kita bisa masukkan ke dalam sini. Yang ketiga media online, keempat partai politik, kelima penyelenggara pemilu, yang keenam adalah unsur pemerintah. Unsur pemerintah ini bisa Kemendagri misalnya atau Kesbangpol atau hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, kalau membaca temuan kita ketika kita mentelusuri satu persatu, aktor yang dominan melakukan tweet dengan menuliskan isu pemilu memang lebih banyak didominasi oleh aktor yang berlatar belakang konsen isu politik seperti parpol atau CSO, budayawan, influencer, penyelenggara, atau tokoh publik lainnya. Selanjutnya juga yang kedua yang tidak terdeteksi ini adalah sekitar 20%. Kami belum memiliki kelemahan untuk mentelusurinya, kekurangan data dan informasi dan juga alat kami. Tapi kami bisa
mencoba menganalisa bisa jadi yang di lainnya ini adalah akun-akun yang bodong. Karena kami juga menemukan akun-akun yang tidak ada followersnya, tapi dia melakukan cuitan. Atau akun-akun buzzer yang dia selalu kontra atau pro dengan pemerintah. Itu juga kami temukan. Dan catatan juga terkait dengan penyelenggara pemilu dan parpol masih cukup minim ketika dia menarasikan terkait dengan isu pemilu 2024 di Twitter khususnya. Ini juga menjadi catatan bagaimana ke depan KPU atau Bawaslu atau partai politik juga mulai sudah menarasikan terkait dengan isu-isu pemilu 2024, khusus juga KPU dan Bawaslu terkait dengan tahapan-tahapan pemilu dan juga pendidikan pemilih. Nah, peta persebaran yang kita temukan memang didominasi di Pulau Jawa. Jadi mereka mengetweet itu rata-rata lokasinya ada di Pulau Jawa. Dan tapi kalau melihat di sini sudah merata, ada di Kalimantan juga ada, Sulawesi ada, di Sumatera juga ada, Timor Leste juga ada. Ini kalau kita zoom ke atas, kita juga menemukan di berbagai negara. Tapi kita coba mengambil capture hanya di Indonesia. Nah, apa kesimpulannya? Pertama, pemberitaan mengenai pemilu 2024 kami rasa telah merata diberitakan oleh media online. Yang kedua, isu mengenai COVID-19, beban penyelenggara, DPT, dan public trust yang dikaitkan dengan pemilu 2024 menjadi isu yang sering dibahas, baik di pemberitaan media online dan juga warganet Twitter. Ketiga, KPU menjadi salah satu instansi yang sering dikaitkan dalam isu pemilu 2024, baik di pemberitaan media online dan juga warganet Twitter. Pemuktahiran data pemilih ini juga menjadi catatan yang sering juga dibahas oleh warganet Twitter pada bulan Juli hingga Agustus. Aktor yang sering melakukan cuitan di Twitter dinominasi oleh para aktor yang memiliki keminatan dalam isu politik atau memiliki background pekerjaan yang ada hubungannya dengan politik. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki hubungan dengan isu ini belum begitu tertarik. Penyelenggara dan parpol juga masih cukup minim dalam menarasikan isu pemilu di 2024. Nah, rekomendasi kami yang pertama, penyelenggara pemilu saya rasa segera mungkin untuk melakukan simulasi yang mendalam dan detail sebelum mengambil keputusan dalam manajemen tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Pendekatan beban kerja penyelenggara dan kemudahan pemilih mesti juga menjadi pertimbangan, serta bagaimana pemuktahiran daftar pemilih yang sering dikeluhkan oleh pemilih. Pentingnya narasi terkait dengan pendidikan pemilih yang kuat oleh para pemangku kepentingan agar masyarakat mulai cerdas dalam memilih. Yang ketiga, saya rasa seluruh regulasi yang menimbulkan persoalan mesti diminimalis, mesti di OP apa saja perlu diperhatikan mana yang sekiranya itu akan bermasalah dalam tahapan pemilu 2024. Pilihannya mungkin bisa revisi undang-undang pemilu atau dikeluarkannya Perpu. Ini rekomendasi dan pandangan dari kami. Mungkin